wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ashrah sudurana wa sudura ahlina bi khairil imani bika wa bi jamil tawakkuli alaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, pripun kabare? Bagaimana kabarnya? Kumaha zaman Yarama Kaifa halukum. Bahasa orang Arab ya. Lagi belajar bahasa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan iman, takwa, amal soleh, hingga pada saat pagi yang berbahagia ini kita masih mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan kita di salah satu rumahnya. Ini salah satu hikmahnya adalah Allah menghendaki kita baik. Berarti orang kalau sudah berada di rumah Allah, bisa beramal soleh, itu tandanya siap menjadi orang baik. Bapak Ibu, kita semua siap menjadi orang baik? Yakin? Serius? Kalau nggak yakin, nggak serius, buat apa di sini kan ya? Itu tandanya serius. Yang serius-serius saja, insya Allah berjalan menuju jalan surga. Berarti sebentar lagi kita mau masuk. Mau? Yakin? Itu tandanya mau meninggal. Karena orang masuk surga itu mesti harus meninggalkan dunia dulu. Betul ya? Masa sekarang langsung masuk surga? Ya nggak mungkin. Tapi Bapak Ibu sekalian, orang yang mau masuk surga itu harus punya bekal. Nah, sekarang bekalnya sudah cukup belum? Kalau belum, kok sudah mau meninggal? Berarti meninggalnya ditunda dulu ya. Ya, tundanya bisa jadi tetap hari ini, tapi nggak tahu jam berapa. Atau besok juga nggak tahu kapan. Yang jelas kematian itu pasti terjadi. Yang paling enak dan yang kita harapkan adalah meninggal saat dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah husnul khatimah kita semua. Tidak cukup amin. Baik Bapak Ibu sekalian, tema diskusi pagi hari ini adalah trilogi takwa dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, ini kita singkat-singkat saja, namanya juga dialog, berarti santai. Santai-nya kita itu bermanfaat sambil menunggu apa? Mati. Ya, bukankah kita hidup ini tinggal nunggu mati? Orang yang di alam kubur tinggal nunggu hari dibangkitkan. Ketika hari dibangkitkan, tinggal nunggu terakhirnya di mana.
Makanya Ibnu Qayyim itu menyebutkan banyak hal, terakhirnya adalah fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada golongan yang ke surga, ada golongan ke neraka. Kalau ke surga itu pasti permanen. Tapi kalau ke neraka ada yang permanen, ada yang tidak. Mudah-mudahan kita permanen di surga. Loh, katanya modalnya kurang. Ya sudahlah. Namanya juga evaluasi, introspeksi. Tadi boleh nggak kalau bekalnya kurang minta surga Firdaus? Yakin? Pantes nggak? Enggak. Pantesin aja. Tapi kalau kita mau berharap mendapatkan surga Firdaus, setidaknya ada ayat di surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 1 sampai 11. Itu ada sifat karakter amalan yang harus dilakukan. Karena terakhir itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ulaika humul warisun. Al-waris mereka itu adalah ahli waris. Alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka adalah ahli waris. Apa yang diwarisi? Yang diwarisi adalah surga Firdaus, kekal di dalamnya. Ada kurang lebih 6 amalan yang harus dilakukan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita mengawali dari pembahasan diskusi trilogi takwa dalam Al-Quran, itu surat Al-Baqarah. Ayat yang familiar, bahkan amalannya sudah kita laksanakan sebulan yang lalu kurang lebih, yaitu ayat puasa. Namanya tadabbur, ya ayatnya pasti berulang-ulang. Ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada 3 hal penting dalam ayat ini. Pertama, kalimat amanu, panggilan kemuliaan. Allah tidak memanggil nama kita masing-masing, tetapi Allah memanggil identitas. Sehingga ketika ada seorang yang ketika dipanggil kok betul-betul memperhatikan, itu tandanya imannya masih connect. Dipanggil kok enggak serius, dipanggil kok enggak morok. Morok apa? Enggak nyambung, itu berarti error. Makanya Ibnu Mas'ud itu mengatakan kalau Allah memanggil amal, yuk dengerin, perhatikan. Berarti yang enggak mendengarkan, enggak memperhatikan, berarti ada masalahnya di mana? Identitas keimanannya. Tapi kita ini Masya Allah, pagi-pagi sebelum adzan sudah di masjid. Itu tandanya imannya sedang kuat. Begitu di atas jadi naik, sebentar lagi turun tangga. Ya, ini panggilan kemuliaan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah masih connect keimanan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai wafat, sampai husnul khatimah. Yang kedua, ada amalan yang sungguh sangat luar biasa. Amalan ini tidak hanya Allah wajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga kepada umat-umat sebelumnya. Apa itu amalannya? Shaum. Shaum tidak hanya pada umat ini, tetapi juga umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kita bisa merasakan gimana sih amalan dulu, ya. Karena ini termasuk syariat yang masih dilestarikan berdasarkan ayat ini dan amalan Nabi SAW, sehingga menjadi syariat bagi kita semua. Baik, Bapak sekalian, ada kalimat shaum, puasa. Maka kita ambil kesimpulan
simbolnya adalah amal soleh. Amal soleh itu cakupannya tidak hanya puasa, tapi banyak sederetan amal-amal ibadah yang lain. Jadi kalimat puasa ini kita simpulkan simbolnya adalah amal soleh, karena bagian dari amal soleh itu yang puasa. Ini untuk mensinkronkan kalimat berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, amal-amal soleh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berbagai macam bentuknya, itu ternyata punya tujuan. Nah, tujuannya itu disebutkan pada kalimat kedua sebelum terakhir di surat Al-Baqarah ini, yaitu kalimatnya la'allakum. Nah, ternyata kalimat la'allakum itu disebutkan oleh Fakhr Razi dan ulama-ulama tafsir yang lainnya. Itu maknanya adalah satu, as-sabab, menjadi sebab. Atau yang kedua maknanya adalah wasilah, perantara. Jadi amal-amal soleh yang kita lakukan, amal-amal soleh yang kita kerjakan, itu Allah jadikan sebagai sebab, Allah jadikan sebagai wasilah. Sebab dan wasilah apa? Takun, supaya itu terus ada dalam kehidupan kita. Artinya selalu beramal, ya, selalu beramal dalam kehidupan kita, di mana amalan ketakwaan ini harus wajib sampai pada 3 standar trilogi takwa itu sendiri. Ya, harus sampai mengantarkan pelakunya sampai pada puncak 3 hal yang sangat amat penting, gitu ya. Nah, sebelum kita masuk kepada 3 hal yang penting, kami sampaikan dulu definisi takwa yang sederhana. Karena trilogi takwa. Definisi takwa yang paling sederhana dan mudah dipahami, insyaallah, itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa takwa itu adalah anta'mala bi ta'atillah. Kita mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ketaatan itu dikerjakan dengan dasar ala nurin minallah, berdasarkan cahaya Allah. Maksudnya adalah ala ilmin sahihin syar'iyyin minal kitab wa sunnah. Nah, itu penjelasannya. Jadi yang dimaksud dengan berdasarkan cahaya Allah adalah harus berdasarkan ilmu yang benar syar'i, berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kenapa mesti harus amalan ketaatan itu didasarkan kepada dalil? Karena ketaatan kita itu kepada Allah, dan Allah telah menurunkan aturannya. Makanya Allah turunkan Al-Quran, makanya Allah utus Nabi untuk membimbing umat ini bagaimana cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah kepada Allah tidak boleh berdasarkan asumsi, tidak boleh berdasarkan asumsi. Kok enak ya? Kok enggak enak ya? Enggak. Tapi harus berdasarkan ilmu. Kenapa harus didasari ilmu yang kuat ini? Karena ada kaitan kalimat yang terakhir, tarju sawab Allah. Karena yang kita harapkan adalah pahala dari amal tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berharap nilai ibadah kita menjadi pahala, maka praktek amalnya harus didasarkan pada dalil.
Begitu pula sebaliknya, wa anta turuka maksiatullah. Kita meninggalkan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah. Juga berdasarkan cahaya Allah. Maksudnya apa? Kita meninggalkan dosa maksiat kepada Allah juga harus berdasarkan ilmu. Tidak boleh, mohon maaf bahasanya, kita meninggalkan maksiat kepada Allah berdasarkan kebodohan. Ketidakmengertian itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita ingin menjalankan perintah Allah dengan aspek meninggalkan larangan. Bukankah orang yang meninggalkan larangan Allah berarti menjalankan perintah Allah? Dengan cara meninggalkan, kalau perintahkan berarti dengan cara melaksanakan perintah. Kalau yang dilarang berarti menjalankan dengan cara meninggalkan apa yang dilarang. Ibnu Qayyim itu menyimpulkan itu. Jadi sama saja sih, kita menjalankan perintah Allah saja, hanya ada yang dikerjakan, ada yang ditinggalkan. Pagi hari ini kita menjalankan, alhamdulillah. Kalau nanti pulang sandalnya masing-masing itu berarti juga bagus. Tapi kalau sandalnya berbeda, nah ini repot ini. Ya. Mudah-mudahan tidak ada yang salah sandalnya. Ada yang kaos kakinya enggak salah kan? Gitu Bapak sekalian. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan ketidakmengertian? Karena akhirnya adalah takhafu iqaballah. Karena kita takut azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meninggalkan? Bagaimana kita ingin hindarkan dari azab Allah kalau kita nggak berdasarkan ilmu? Kita nggak mungkin, nggak bisa. Di Al-A'raf itu ada contoh ayat yang ke-28. Nih. Wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Wa idza fa'alu fahisatan, tatkala mereka melakukan satu perbuatan fahisyah. Qalu, apa itu fahisah? Fahisah dalam ayat ini itu dimaknai orang-orang Quraisy pada saat itu melaksanakan tawaf di sekitaran Ka'bah. Tawaf ada syariatnya? Ada. Dari mana? Nabi Ibrahim. Berarti dia berdasarkan tuntunan. Tapi kenapa tawaf yang mereka lakukan dikatakan oleh Allah termasuk perbuatan fahisyah? Karena praktek saat keliling Ka'bah itu dalam keadaan telanjang. Berarti yang salah itu panduannya atau prakteknya? Prakteknya. Kita itu lebih banyak yang kurang atau salah, panduannya apa prakteknya? Astagfirullahaladzim. Itu kan nggak boleh ya istighfar ya. Kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, praktek menutup aurat iya, tapi jilbabnya dicekik. Itu salah dalilnya, panduannya apa prakteknya? Nah, ada yang jilbabnya dicekik. Itu kalau kecekik husnul khotimah apa sul khotimah? Oh iya. Kan ada sampai dijilat. Ya sudah. Itu mati syahid atau mati sangit? Ya, itu masa lalu lah, masa lalu. Sekarang sekarang. Alhamdulillah. Kok nggak meninggal saat kecekik? Ini perlu tahu. Ya. Jadi wa idza fa'alu fahisyatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana.
Ketika mereka ditanya, wahai kaum, kenapa kalian tawaf dalam keadaan telanjang? Apa jawabannya? Ini sudah kami dapatkan dari kakek nenek moyang kami. Beginilah mereka mengajarkan kepada kami. Berarti dasarnya tadi apa? Berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua. Kita ini kan ada susah Bapak Ibu sekalian menjelaskan ini sama, menjelaskan itu salah. Kenapa? Kamu menentang orang tua kita. Ternyata menentang, dianggap menentang orang tua padahal mereka salah, itu sudah diisyaratkan dalam Al-Quran. Akhirnya alhamdulillah ya, berarti amalnya berdasarkan ilmu. Kenapa? Apa buktinya? Yuk ngaji kayak begini, sama-sama sering ngaji. Ini kalau pas maghrib rame kayak gini senang kali ya. Itu udah menjadi semakin rame lah. Ya. Itu. Wallahu amarana biha. Kemudian mereka mengatakan ini sebenarnya juga Allah, perintah dari Allah. Tidak hanya sekedar kebiasaan kakek nenek moyang kami saja, tapi ini juga ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani mencatut nama Allah. Inilah kalau bahasa kita mempolitisir ayat, mempolitisir hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjustifikasi tindakan yang dilakukan. Banyak apa buahnya? Banyak. Nauzubillah min. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Sampaikan kepada mereka Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan hamba-hambanya untuk berbuat namanya fahisha. Di antara bentuk fahisha yang lain itu adalah mencium, memegang, meraba yang tidak, yang meraba, mencium lawan jenis yang tidak mahramnya. Nah, kemarin waktu apa itu Idul Fitri itu salaman apa cuma nempel ujungnya aja sama yang bukan mahramnya. Cipika-cipiki, yang tak betul ayatnya ini ya. Itu kalau satu tutul, satu kesalahan, berapa tutulan kemarin? Nah, cacak sama ya kalau pola. Gue cak cantom, segede kok cantomnya. Nah itu kesalahan umum yang terjadi di tengah masyarakat kita. Ketika nggak mau salaman, oh angkuh, sombong, sok suci, sok-sokan. Padahal ingin menjalankan perintah agama. Ya, lebih baik ditusuk jarum daripada harus menyentuh. Tapi kalau lagi sakit disentuh Pak dokter yang ganteng gimana? Kalau lagi sakit disentuh sama Bu dokter cantik gimana Pak? Pasrah lah ya. Namanya juga daru. Jangan bilang tak sekali-kali lah. Alhamdulillah Pak. Saya bukan sadar Ibu, saya cuma menyambung saja. Ini bapak-bapak kalau biasa kayak gini terus mantap pokoknya. Ya, ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah engkau mencatut atas nama Allah padahal engkau tidak tahu ilmunya? Ini contoh. Ya, jadi takwa itu meskipun menjalankan perintah harus berdasarkan ilmunya, meskipun harus meninggalkan larangan juga harus berdasarkan ilmunya. Baik, ini takwa. Nah, takwa yang kita lakukan secara umum maknanya adalah luas. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, pengertian takwa jangan diartikan sempit, hanya ibadah-ibadah makhluk saja. Jangan. Bukakan suami pintu rumah, itu juga bagian dari takwa, amal soleh perwujudannya. Betul ya?
masak yang enak, itu juga amal soleh. Kapan? Menyiapkan hal seperti inilah, ini juga Masya Allah, ini juga termasuk amal soleh. Tapi ya jangan semuanya, kalau semuanya terlalu banyak nanti. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, segala amal soleh yang kita kerjakan itu harus bisa menjadi wasilah, menjadi sebab yang mengantarkan kita untuk sampai kepada 3. Nah, kita lihat sekarang 3 ini. Suruh jam berapa Pak? Jam berapa? Oh sini 30. Nah, ini kurang itu. Kasih lebih 30 menit. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama kita harus menjadikan segala amal ibadah yang kita laksanakan, pertama itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan takwa itu termasuk bagian daripada bekal. Termasuk apa? Bekal. Bekal apa? Bahwa takwa itu kita jadikan sebagai persiapan terbaik dalam menghadapi kehidupan. Ya, jadi Allah menjadikan takwa itu sebagai bekal terbaik dalam mengarungi kehidupan. Di surat Al-Baqarah ayat 197, ya, pertengahan ke akhir Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa tazawwadu, berbekallah. Bapak Ibu sekalian, kalimat berbekallah itu berarti kalimat perintah. Yang namanya perintah itu wajib, sunnah atau makruh? Wajib. Berarti berbekal, punya bekal itu wajib. Ya. Terus bekal apa yang harus kita miliki? Allah langsung pilihkan. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Jadi bekal terbaik yang Allah pilihkan kepada kita, untuk kita, itu adalah takwa. Bapak Ibu yakin dan yakin apa yang Allah pilihkan itu adalah terbaik. Karena Allah pencipta kita tentu maha tahu apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Pokoknya gak usah punya ragu-ragu takwa. Tapi ingat, jangan diartikan sempit, cuma puasa, haji, umroh, enggak. Tadi ya, melaksanakan ketaatan Allah kan berarti banyak ketaatan-ketaatan yang harus kita laksanakan. Meninggalkan maksiat kepada Allah juga banyak maksiat-maksiat yang perlu kita tinggalkan. Yang penting itu semua berdasarkan ilmu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Jadi berbekalah karena sesungguhnya perbekalan yang terbaik itu adalah takwa. Nah ini modal, jadi sebagai bekal. Bekal untuk mengarungi kehidupan. Kehidupan apa yang akan kita lalui? Kehidupan semacam apa yang akan kita alami? Seperti apa hiruk pikuknya kehidupan yang akan dialami oleh manusia? Alam mana saja yang akan dilewati, dirasakan oleh manusia? Maka jawabannya ada di surat ke-19 ayat 15. Nah, inilah alam-alam yang akan kita lalui, alam-alam yang akan kita rasakan, hiruk pikuknya dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Pada hafal, ini pada hafal ngikuti ternyata.
Masya Allah, ini orang solehah semua Pak. Bapak bersyukurlah punya istri solehah. Kalau belum jangan dipakan. Ya. Wassalamun alaihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keselamatan, keamanan, kenyamanan, keberkahan dan ucapan salam kepada tanda tanya, kepadanya. Siapa yang dimaksud kepadanya ini? Kembali ke ayat yang ke-12 atasnya, yaitu ya Yahya khudil kitab biquwwah, yaitu Allah berikan jaminan ini kepada Yahya bin Yahya anaknya Nabi Yahya anaknya Nabi Zakaria. Jadi Allah memberikan jaminan kepada Nabi Yahya pada 3 alam kehidupan. 1, ketika ia lahir. Kalau lahir berarti masuk alam. Nah, kalau orang lahir, anak lahir masuk alam dunia. Yakin? Kita masuk alam? Alhamdulillah sadar ya. Alhamdulillah. Yang kedua, wa yauma yamut, ketika anak keturunan Adam itu wafat, berarti masuk alam. Kita sekarang masuk alam dunia. Kirain lupa. Kalau sampai alam kubur, wah kita ini kubur di mana ini? Kemudian yang ketiga, wa yauma yub'atsu hayya, ketika nanti hari dibangkitkan. Sekarang kita berada di alam insyaallah. Alhamdulillah. Jadi ada 3 alam Bapak Ibu sekalian yang akan dilewati, pasti dilewati oleh semua manusia. Pertama alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Sekarang kita berada di alam nomor 1. Sebentar lagi kita akan masuk alam kedua. Enggak mau alam kubur, alam kedua. Takut ya. Yang ketiga, setelah itu akan masuk alam akhirat. Alam ketiga. Bahasanya Bapak Ibu sekalian, jadi takwa yang Allah pilihkan sebagai bekal itu berlaku sebagai bekal untuk 3 alam. Di dunia kita butuh yang namanya bekal takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Apa yang sudah menjadi perintah Allah dijalankan, apa yang sudah menjadi larangan Allah ditinggalkan. Bukankah ketika ada perintah tidak dijalankan, ketika ada larangan dilanggar, itu menjadi malapetaka? Betul ya? Manusia pertama, makhluk pertama yang tidak melaksanakan perintah Allah siapa? Iblis. Makhluk pertama yang tidak menjalankan larangan Allah Adam. Yang diperintah tidak mau menjalankan siapa? Iblis. Yang dilarang terus jalan Adam. Bukankah pelanggaran itu kemudian menjatuhkan martabatnya? Alhamdulillah ya. Allah perintahkan untuk baik, ya baik. Jangan maling, ya jangan maling. Jangan nyolong, ya jangan nyolong. Itu kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Gotong royong pada hal-hal yang baik. Kan gitu kan? Ya, jadi maksudnya takwa secara umum ya, itu dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, keberhasilan bekal itu
kemanfaatan bekal itu di alam 2 dan 3 tergantung di dunia. Kalau bekalnya saat di dunia itu bagus, baik, luar biasa, maka ketika di alam kubur sambil menunggu hari dibangkitkan nyaman saja. Tapi kalau bekalnya nggak baik, sambil menunggu hari dibangkitkan terasa nggak menyenangkan, ya kan? Naudzubillah min dzalik, la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah bisa dipahami sampai sini. Jadi takwa yang kita kerjakan, makanya kita kenapa kok betul-betul melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Hari-hari semacam ini, jam-jam ini banyak orang sudah jauh kan, tapi kita masih di sini. Ini sampai jam 8 lagi. Tapi luar biasa, ya kan? Itu tandanya Allah memberikan taufiknya. Masa sudah mendapatkan taufik Allah kok pengen sebentar-sebentar? Yang lama ya? Sampai jam? Mumpung dapat taufik Allah kita nikmati. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ada yang pernah merasakan kegersangan hati? Ada pernah merasakan kekacauan pikiran? Arah kehidupan yang gak menentu, kompasnya bolak-balik? Itu tandanya Allah jauh dari dirinya. Enak enggak? Oh, enggak enak. Tapi sekarang enak kan? Nah, kita nikmati sampai jam. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini pimpinannya Pak Panca ini. Senang kalau melihat orang-orang soleh yang solehah. Sama senang gitu. Jadi pengen lama-lama sebenarnya. Cuma bapak ibunya sudah belajar terus. Bingung saya. Kalau sudah di masjid itu pengen lama-lama, Pak. Pengen lama banget. Bila perlu kita mohon mudah-mudahan itu terakhir gitu. Jadi mau nangis dengan saya gitu. Jadi amal ketakwaan yang kita kerjakan tak salah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah Allah berikan kesempatan untuk ibadah itu harus maksimal. Harus betul-betul dimaksimalkan. Sholat harus maksimal, taklim harus maksimal, infak sedekah harus maksimal. Kenapa? Kalau ini nggak digunakan dengan baik, maka nasibnya nanti seperti Nabi Adam. Nasibnya nanti seperti Nabi Adam. Ya. Ibnu Abbas, ini agak sedikit melihat bagaimana amalan Nabi Adam ketika Allah turunkan, Allah keluarkan dan turunkan dari surga ke bumi. Di surat Al-Baqarah ayat 37. Nah, sebelum-sebelumnya itu rentetan peristiwa. Kemudian di ayat ke-37-nya itu fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Hasilnya fataba alaihi. Ya. Imam Al-Baghawi rahimahullah taala menyebutkan ketika Adam alaihissalatu wassalam Allah keluarkan dan turunkan dari surga ke bumi, itu kemudian Allah turunkan kalimat-kalimat. Imam Al-Baghawi menyebutkan, para ulama ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat ini tiga hal. Ada tiga hal. Yang pertama adalah doa. Ini yang disampaikan oleh Mujahid rahimahullah ta'ala, dan ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Amin Asy-Syamqiti. Ya. Dikuatkan. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu Allah keluarkan dan turun ke bumi, itu senantiasa berdoa. Berdoa yang disebutkan dalam surat Al-A'raf itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, uniknya doa ini mengandung dua hal yang sangat penting.
Pertama adalah pengakuan melakukan kesalahan. Apa? Rabbana dzalamna anfusana. Duhai Allah, aku sungguh telah berbuat dolim. Bukankah Allah sudah ingatkan kalau kamu tidak nuruti larangan ini, melanggar larangan ini, kamu jatuh kepada kedor. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah sudah ingatkan. Jadi orang yang melanggar aturan itu disebut dolim. Yang nggak pakai kaos kaki, yang kemarin punya utang puasa nggak bayar-bayar, yang punya utang sama tetangganya belum bayar, yang judes sama pasangannya, yang nggak ngasih nafkah sama pasangannya. Oh, yang denger, biar denger itu. Yang suka ngelirik-ngelirik ke kanan ke kiri, ngelirik apa aja. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Pinjam ember yang belum balik. Nah itu. Jadi berdoa. Lalu kemudian setelah mengaku, baru minta maaf. Wa illam taghfir lana. Ya Allah, kalau Engkau yang tidak memaafkan kami, lalu siapa yang bisa memaafkan? Kalau Engkau yang tidak memberikan rahmat kepada kami, siapa yang akan memberikan rahmat? Ya Allah, pengakuan. Jadi manusia itu nggak ada yang sempurna. Yang penting ngaku. Ngaku nggak kita? Ngaku apa? Ngaku, istighfar, minta maaf. Seperti Nabi Adam. Kita itu yakin nggak anaknya keturunan Nabi Adam? Yakin nggak? Ya kita nanti lanjut dulu. Nanti kita mau tanya nih, yakin nggak kita keturunan Adam? Ya jangan ada nggak yakin. Yang kedua, Nabi Adam menangis. Menangis lah. Begitu sampai ke dunia itu nangis. Ibnu Abbas menyebutkan nangisnya Nabi Adam itu kenapa? Ala ma fatahuma min na'imil jannah. Karena dia telah kehilangan nikmat surga. Enak-enak di surga. Ketika mau apel datang. Sekarang kalau pengen apel tidak ada di sini. Contoh, pengen apel mau teriak kayak apa juga enggak. Kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah SWT. Kalau di surga mau minta saja keinginan udah, masya Allah datang sekarang. Jadi karena inilah menangisnya. Berapa lama menangis? Ibnu Abbas menyebutkan 200 tahun. 200 tahun menangis sampai berefek gak doyan makan minum selama 40 hari. Tidak ketemu pasangannya sebagai hukuman itu selama 100 tahun. Wah enggak? Ngeri enggak Bapak Ibu sekalian? Nangis karena kehilangan kesempatan. Kalau kita bisa sholat dengan khusyuk, kenapa enggak khusyuk? Kalau kita enggak maksimal berarti menghilangkan kesempatan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya nangis. Ini malah pesan story. Hai guys, kopinya belum ada. Contoh, dengan Pak Kut Allah tenang aja. Itu contoh saya. Hai, orang salah kok masih bisa gembira. Kalau kita pernah berbuat salah, pernah nggak menangis? Sampai nggak doyan makan minum 40 hari. Nggak ketemu pasangan 100 tahun. Yang mudah. Yang ketiga, dampaknya malu.
Nah, Syahar bin Khosab rahimahullah ta'ala menjelaskan ketika Allah turunkan Adam ke dunia tinggal 300 tahun di bumi. Ya tadi sama ya di atasnya ya. Nah, selama 300 tahun ini lam yarfa' ra'sahu. Selama 300 tahun Nabi Adam tidak berani mengangkat kepalanya ke langit. Kenapa? Hayaan minallah, sangat malu kepada Allah SWT. Dikasih nikmat ditelantarkan, malu gak? Dikasih kesempatan bisa di masjid kok malah tidur, malu gak? Enggak, di sini gak ada, tenang aja. Aman. Ini gak tidur Bapak ya? Jumatan kok tidur, menyia-nyiakan, harusnya malu. Ngorok, dengkur. Pengalaman Ramadan kalau nggak salah itu masih ada renovasi ini Pak ya? Saya kalau Ramadan masih udah selesai. Berarti waktu renovasi kan jumatan di bawah ya. Nah waktu saya khotbah di sini itu di pintu sana, bukan di sini ya, di bawah. Bukan di atas, di bawah. Itu dari awal mukadimah sampai terakhir doa itu main HP Pak. Saya mau hantem, saya tumben-tumbennya hari itu kok bisa kuat. Biasanya langsung saya lempar itu. Saya langsung gebrak ini, langsung saya tunjuk. Tumben-tumbennya hari itu kok sabar banget. Saya kok betul itu. Saya menghormati, saya menghormati di ini. Saya tumben-tumbennya Pak. Saya biasanya gebrak itu. Di perumah satu saya gebrak. Meja table, mimbar langsung gebrak. Langsung bangun semua. Pas selesai, ini Ustaz gimana sih? Orang ngantuk kok nggak boleh tidur? Mikir loh Mas. Apa ya? Jadi kalau kita nggak maksimal dengan menggunakan taufik Allah, harusnya nggak kuat. Jadi kalau sekarang gini, kalau ada orang baik sama kita, memberikan hal-hal yang baik, spesial, lalu kita sia-siakan, ketemu lagi, malu apa nggak malu? Kalau ketemu papasan gitu, itu salaman atau serong kanan kiri? Kenapa? Malu. Tapi kenapa sama Allah kok nggak malu? Sudah banyak salah, nggak doa, nggak ngaku, nggak nangis, nggak malu. Kita ini keturunan Adam apa enggak sih? Introspeksi, bekal. Nah, bekal itulah bagian daripada takwa. Jadi diperlukan nggak takwa dalam kehidupan? Perlu untuk kebaikan nanti di alam kedua. Seterusnya alam ketiga. Kita makanya seperti ngaji ini harus betul-betul maksimal sampai darah penghabisan. Sampai titik darah penghabisan. Sebelum meninggal nggak boleh keluar. Wah, keren banget kayak gitu. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh-solehah, keluarga kita soleh dan solehah. Kemudian mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa minta waktu seperempat lagi supaya lebih, jadi nggak pas surupnya kan belum boleh ya. Ditambah dulu seperempat, boleh? Boleh. Siap. Gimana lagi semangat naik gitu ya. Nah di atas kita sekarang ya. Kita seperempat lagi aja, boleh ya? Boleh. Boleh Bapak Ibu? Ya. Baik, itu yang pertama. Harus menjadi bekal. Setiap amalan yang kita kerjakan itu outputnya harus bisa menjadi bekal. Tapi ingat, untuk jadi bekal itu harus dilaksanakan sesuai dengan ilmunya, sebagaimana definisi takwa tadi. Melaksanakan perintah berdasarkan ilmunya, meninggalkan larangan juga berdasarkan ilmunya. Baik, yang kedua, takwa menjadi pakaian. Nah, amal ibadah yang kita lakukan itu harus menjadi pakaian kita. Pakaian yang melindungi dari dosa dan kehinaan. Ya.
Pakaian takwa itu disebutkan di surat Al-A'raf ayat 26. Al-A'raf surat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha." Allah Subhanahu wa taala, wahai anak keturunan Adam, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yang fungsinya untuk menutup aurat, untuk menjaga, melindungi panas dan dingin, untuk memperindah fisik. Fisiknya itu sudah bagus, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Jadi ciptaan kita itu sudah bagus, ditambah dengan pakaian yang bagus, larang, mahal, tambah luar biasa. Tapi meskipun demikian, Allah menegaskan walibasut taqwa dzalika khair. Tapi pakaian ketakwaan itu jauh lebih baik. Apalah manfaatnya casing kalau batinnya? Nah itu. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala beliau menjelaskan bahwa tentang fungsi pakaian zahir yang kita nampak kita pakai ini, ya tadi fungsinya kan banyak ya. Yang kedua adalah pakaian takwa. Ya, kata beliau, pakaian takwa itu jauh lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebutkan baiknya gimana? Harus menjadi tamen. Takwa yang kita kerjakan itu harus menjadi seperti pakaian yang menameni kita dari apa? Dari murka Allah Subhanahu wa taala. Yastatiru al-abdul muslim min adabillah, supaya menjadi benteng antara kita dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ibadah yang kita kerjakan harus bisa menjauhkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala, seperti pakaian yang melindungi kita. Maka berarti kalau ibadah nggak boleh asal sama maunya. Semangat harus semangat karena kita ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga kehormatan, juga menjaga harga diri, menjaga dosa dan maksiat. Makanya orang itu kalau takwanya bagus, imannya bagus, itu luar biasa ibadahnya, jauh dari maksiat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ketiga yang terakhir. Takwa harus menjadi pondasi kehidupan yang kokoh dan menyelamatkan. Apa? Takwa sebagai pondasi kehidupan yang kokoh dan selamat. Apa dasarnya? Di surat 9, surat At-Taubah ayat 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun." Apakah orang yang membangun pondasi rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid, berdasarkan takwa dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik, atau orang yang membangun rumah Allah Subhanahu wa taala tidak berdasarkan takwa dan mencari ridha Allah itu lebih baik? Mana yang lebih baik? As-sasa. Ya. Ala syafa jurufin harin tanharu fi nari jahannam. Apa orang yang tidak mendasarkan membangun rumah Allah selain daripada takwa dan ridha Allah, orang yang membangun kehidupannya bukan berdasarkan atas takwa dan ridha Allah, maka dia akan hancur bersama pondasinya ila nari jahannam. Nauzubillah min. Wallahu la yahdil qauman dzalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat
Jadi takwa itu harus bisa menjadi fondasi kehidupan kita. Nah, bagian terakhir adalah sebuah perumpamaan. Dalam Al-Quran ada dua perumpamaan fondasi secara fisik dan ada perumpamaan fondasi secara spiritual. Itu kalau kuat, maka atasnya juga kuat. Ya, bangunannya kokoh. Kalau fondasinya kuat kokoh, bangunannya juga kuat. Saat pertama, fondasi fisik. Contoh, surat yang kedua ayat 127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam bersama putranya, siapa namanya? Ismail, membangun atau meninggikan pondasi Ka'bah. Kok perlu ditinggikan? Berarti atasnya hancur. Ulama-ulama kafir memisahkan ketika terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh, itu menyapu ini, tinggallah pondasi. Jadi kalau pondasi itu kuat, kokoh, apapun rintangan yang ada masih ada punya bekasnya, masih ada. Tinggal dinaikkan, pondasinya kuat. Ya, pondasinya kuat. Gitu ya. Jadi masih ini kuat. Kalau nggak kuat jadi goyang-goyang. Alhamdulillah. Goyangnya kapan? Nanti. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang kedua, fondasi spiritual. Ini kalau kuat, wah kuat juga. Itu contohnya di surat ke-14 ayat 24. Surat Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat satu perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu akarnya kuat, rantingnya, dahannya rendah. Yang dimaksud apa kalimat yang baik, fondasi yang kuat ini kata Ibnu Abbas itu adalah kalimat la ilaha illallah. Berarti spiritual, keyakinan, akidah yang kuat, maka akan seperti inilah Bapak Ibu semua. Itu keimanannya kuat, bagus. Alhamdulillah. Apa buktinya bisa beramal soleh pagi ini? Ringan banget. Dari rumah kesini ringan kan ya? Cuman turunnya saja yang harus hati-hati. Mudah-mudahan sehat semua Bapak Ibu sekalian. Jadi semua amal soleh itu harus bisa menghasilkan, satu menjadi bekal, yang kedua menjadi pakaian yang membentengi kita antara diri kita dengan murka Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga menjadi fondasi dengan ayat-ayat tadi yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada beberapa pertanyaan. Satu, boleh nggak kita saat masukkan infak ke kotak amal baca bismillah? Secara dalam hadis itu disebutkan setiap amalan kalau tidak dimulai dengan baca basmalah maka berapa. Nah, saya minta menjelaskan saat ini adalah tujuannya untuk cari keberkahan. Yang kedua, isti'anah. Fungsinya bak di situ isti'anah. Jadi seseorang bisa infak itu atas pertolongan Allah, yang kita harapkan adalah keberkahan. Kalau melihat dari penjelasan beliau rahimahullah ta'ala ini, maka hendaklah setiap pekerjaan itu memang diawali dengan baca basmalah untuk cari keberkahan. Insya Allah tidak mengapa. Sepengetahuan kami, ya secara umum, insya Allah tidak mengapa. Mau pakai sandal, buka pintu, tutup
tutup pintu, baca basmalah terlebih dahulu untuk cari keberkahan. Semua itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang boleh kita baca setelah menguap? Boleh kita baca alhamdulillah. Nah, bisa menguap itu adalah bagian dari nikmat Allah Bapak Ibu sekalian. Mensyukurinya ya alhamdulillah. Ya, menguap itu bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat itu harus disyukuri. Nah, termasuk bagian dari syukur adalah mengucapkan alhamdulillah. Makanya ulama kemudian menyebutkan berdasarkan surat Alhamdulillahirabbil alamin Al-Fatihah itu alhamdulillah maknanya lebih luas. Selain kita memuji Allah, kita juga mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Nah, menguap itu bisa menguap itu juga bagian dari nikmat Allah. Namun prakteknya harus yang benar, jangan sampai kekerasan gitu. Menguapnya kayak kasar. Kemudian yang ketiga, apakah zaman Nabi Adam, Ka'bah atau Masjidil Haram sudah ada? Setahu kami sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam ke bumi, itu malaikat punya namanya Baitul Ma'mur ya. Ya. Ini kisah-kisah ya, tapi kevalitannya kami belum mengetahui, jadi nanti saja kalau yang ini kevalitannya, kisahnya apakah memang valid seperti itu atau hanya sekitar kisah-kisah Israiliyat ya. Jadi sebelum Nabi Adam diturunkan ada peristiwa itu ya, diturunkan ke bumi ya, kita nikmati dulu. Ini nanti dari kevalitannya yang bisa minum itu nikmat, berarti mengucapkan Bismillah dulu. Ya, belum apa-apa sudah alhamdulillah, belum masuk. Bismillah dulu, pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri, kok kesini semua sih? Oh, saya juga belum minum kok. Setelah minum, alhamdulillah. Berapa kali tegukan? 3 kali. Itu langsung habis. Berarti saking harusnya. Oh, ngaji itu harus. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti yang ini perlu klarifikasi lagi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Kami istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mohon maaf untuk semuanya. Sampai sini apa sampai jam 10? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kepada firman Allah akan disampaikan, mudah-mudahan menjadi bekal buat menalur kehidupan ke depannya. Kami sampaikan bahwa Pak yang masuk pagi hari ini sudah Rp50.000. Alhamdulillah, semoga Pak Saudara dan Bapak Ibu sekalian mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu yang menyatakan selamat paginya. Terima kasih juga kepada yang membagikan. Sekali lagi, mari kita tutup, kita hanya pertemuan kita yang sama-sama bacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.